Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, seperti pada judul ini ya, yang dilakukan Pastor Andi S. adalah praktek perdukunan dengan menggunakan nama Yesus. Loh, kenapa begitu, Pastor? Ya, tentu saudara, ini adalah judul yang digunakan oleh mereka yang buta rohani. Ya, siapakah dia, saudaraku? Ya, kita lihat dulu cuplikan videonya ini. Saya berani mengatakan yang dilakukan Pastor Andi Simon ini adalah perdukunan dengan menggunakan nama Yesus. Saran saya kepada saudara sudah melihat ya dan mendengarkan langsung dari mulutnya. Dia mengatakan bahwa saya bisa dengan berani mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Pastor AS adalah praktek perdu dengan menggunakan nama Y. Ya, wah, ini adalah orang-orang yang buta rohani. Saudaraku, nama Yesus dan nama Ilbis itu tidak bisa bersatu. Yesus sendiri menghardik dan geram terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Pada saat orang-orang Farisi mengatakan bahwa Yesus sendiri menggunakan kuasa Beelzebul. Sama kan, saudara, apa yang dilakukan oleh orang ini ya, yang disampaikan oleh katanya Bapak Pendeta ini, saudaraku, sama kan persis. Mereka tidak mengerti kebenaran Tuhan yang sungguh-sungguh, saudaraku. Ini video lama di mana saya menanggapi mereka dan kembali berulang lagi hari-hari ini, terus melakukan serongan lagi terhadap hamba-hamba Tuhan karismatik, saudara. Orang yang melayani dengan sungguh-sungguh sepenuh hati, lalu membawa orang merasakan hadirat Tuhan. Mereka celoi, saudara. Di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 18 kita baca ya. Lalu ia berkata kepada mereka, ini kata Yesus ya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihokoin. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular." Nah, di sini orang-orang biasa menafsirkan salah, saudara. Yesus berkata, sekalipun mereka meminum RACUN MAUT, maksudnya apa, saudara? Mungkin saudara dalam pelayanan tiba-tiba ada orang yang iri, lalu ingin melakukan sesuatu hal yang buruk terhadap saudara. Saudara tidak tahu, saudara berdoa, misalnya dihidangkan makanan atau minuman, dan di dalamnya ada RAC, saudara tidak tahu, saudara kuduskan dalam nama Yesus, saudara minum, ya, kata Tuhan akan memelihara saudara, Tuhan akan menjamin hidup saudara. Nah, itu maksudnya, ya, bukan karena disengaja. Nah, lihat ini, saya percaya Yesusnya saya taruh ya, saya itu namanya konyol, saudara. Ya. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, apakah hanya berhenti kepada murid-muridnya saat itu? Tidak, saudara. Buktinya juga kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus bukan murid-murid yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Ya, dan orang-orang reform pun membahas Rasul Paulus yang tidak bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Dan Paulus melakukan mujizat. Ini adalah sebuah contoh bagi kita bahwa pemberitaan murid-murid pun bisa melakukan hal yang sama. Bahkan ketika Yesus berdoa, dia berkata, "Bapa, bukan hanya kepada mereka aku berdoa," maksudnya kepada murid-muridnya sebelum diterangkat ke surga, saudara, tetapi juga kepada yang percaya kepada pemberitaan mereka. Yang percaya kepada pemberitaan mereka adalah ada pelipat gandaan, ada generasi berikutnya yang percaya kepada Yesus, termasuk saudara dan saya.
ya. Tetapi bagi mereka yang revo, tidak mengerti, saudara. Orang menyembuhkan dalam nama Yesus dianggapnya itu perdukunan, saudara kan. Apa saja yang dipelajari, saudara ya, selama bertahun-tahun duduk di bangku untuk mempelajari Theo, saudara ya. Masa kalah imannya dengan anak-anak kecil, orang-orang yang sederhana, saudara kan. Nah, pernyataan-pernyataan mereka, saudaraku, menunjukkan bahwa mereka benar-benar buta. ROHANI, ya, menuduh hamba-hamba Tuhan dengan mengatakan praktek perdukunan menggunakan nama Y. Di mana, saudara? Nah, ini kan benar-benar saya nggak bisa ngomong apa lagi, saudara. Ya. Mereka ini punya seperti roh pemecah. Kemarin saya membahas bagi saudara, ya, akan tampil penge Jack yang hidup tanpa Roh Kudus. Mereka melakukan perpecahan, ya. Inilah yang mereka lakukan, saudara, tidak menyadari, ya. Kalau saya menanggapi, meluruskan, ya, harus berbicara tentang kebenaran, saudara, ya, karena ini adalah firman Tuhan yang nyata, ya. Bahkan orang yang berbahasa roh pun di LOK, saudara, ya. Itu yang mereka lakukan, ya. Luar biasa mereka dalam mencelah, ya. Biar apa yang saya sampaikan ini kepada saudara tidak bermaksud untuk sama sekali ada hal-hal yang lain di hati saya. Tetapi saya ingin menunjukkan bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang model-model seperti ahli-ahli Taurat yang dihardik sendiri oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Supaya kita tahu, ya, jangan ikut ajaran mereka, tetapi ikutlah ajaran Tuhan Yesus, firman Tuhan langsung. Silahkan saudara share untuk menolong saudara-saudara kita yang lain bahwa kebenaran itu tidak perlu dibela. Kebenaran itu akan muncul seperti fajar dan orang akan memilih kebenaran Kristus yang benar. Tuhan Yesus memberkati.